Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Dalam dunia seni rupa, saya sering disebut Muhammad Arifin Londo. Jadi posisi saya di sini, saya sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Kesenian Purwatika, sekaligus di bagian sekretaris jurusan seni rupa. Dalam pameran ini saya mengusung tema rekonstruksi ideoplastis, di mana rekonstruksi ya menyusun kembali ideoplastis adalah ide dan gagasan ataupun fantasi. Jadi yang dimaksud menyusun kembali ide, gagasan dan fantasi adalah ide-ide pada waktu saya kecil masa lalu. Jadi imajinasi dan fantasi masa lalu saya coba susun kembali untuk menjadi sebuah karya seni. Mengapa saya mengambil ide-ide gagasan pada masa kecil? Jadi pada masa kecil sendiri, ketika kita membuat atau menciptakan sebuah mainan, di situ kita tidak ada batasan-batasan yang membatasi diri kita. Kita mengalir begitu saja. Ketika kita menemukan sebuah ranting, sebuah kayu, kita susun-susun, itu bisa kita imajinasikan menjadi sebuah pesawat ataupun sebuah tembak-tembakan. Begitu juga dengan kardus-kardus, tutup kaleng, tutup botol, itu kita susun-susun, kita bisa menciptakan sebuah mobil-mobilan. Entah bentuk itu menyerupai mobil atau enggak, tapi dalam imajinasi anak kecil, itu bagian dari imajinasinya untuk menciptakan sebuah mobil. Nah, berangkat dari situ, saya mencoba mewujudkan kembali ide-ide imajinasi atau fantasi pada waktu saya kecil, di mana di sini saya menciptakan sebuah karya dengan mewujudkan alat-alat transportasi seperti ide pada masa kecil dulu. Jadi, tetapi tentunya di sini tidak serta-merta saya bisa mewujudkan ide saya seperti anak-anak pada waktu dulu, karena di sini saya sudah mengalami istilahnya suatu pemahaman baru, yaitu di sini saya sudah belajar di seni rupa. Tentunya saya tetap berpatokan pada unsur-unsur dan prinsip seni rupa, di mana itu ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, dan warna, serta saya harus tetap sadar akan komposisi, keselarasan, penekanan, aksentuasi, sampai nanti gradasi. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan ketika saya sudah dewasa. Jadi dalam pembuatan karya dengan tema ideoplastis ini, saya menggabungkan pikiran pada ide-ide pada masa kecil saya dulu dengan pikiran-pikiran ketika saya menjadi dewasa. Di dalam karya ini saya menggunakan kebanyakan material limbah besi atau limbah logam, karena di sini saya anggap yang di Kota Metropolis ini untuk mendapatkan limbah itu sangat mudah, dan limbah itu sifatnya banyak barang-barang yang tidak dipakai dibiarkan begitu saja. Dari situ saya mencoba mengumpulkan secara rakit dengan teknik, di sini proses pembuatannya dengan teknik tentunya logam dengan mesin las. Selain itu juga dipotong dengan menggunakan gerinda, dengan finishing disemprot pakai cat clear supaya ketahanan karyanya akan lebih lama. Ya, ini merupakan salah satu bentuk karya saya. Di sini
bentuknya menyerupai mobil-mobilan tank. Nah, di sini ada bagian-bagian yang terbuat dari roda ini dari gear motor, terus ini dari tabung velg lemari es, ini dari sisa mata benda, ini pipa, ini dari drum bekas. Ya, intinya ini terbuat dari potongan-potongan sisa-sisa limbah logam. Ya, saya rasa itu baik, terima kasih. Oke, selamat malam. Nama saya Andri Setiawan, MPD. Saya mulai ngajar, mengabdikan ilmu saya di STKW itu mulai tahun 1987. Awal daripada berdirinya jurusan seni rupa di STKW. Nah, disitulah waktu itu kampus kita masih ada di Genteng Kawi. Dan pindah-pindah sehingga ada di sampai saat ini ada di Kelampis, ya, kampus kita sekarang. Saya mengampu mata kuliah batik, mata kuliah psikologi seni, mata kuliah sejarah seni rupa Indonesia. Untuk semester kemarin saya mengampu mata kuliah filsafat, mata kuliah sejarah seni rupa barat, dan antropologi. Saya konsentrasi saya ada di seni lukis. Kebetulan untuk media saya sering menggunakan atau senang menggunakan akrilik. Kenapa akrilik? Karena itu sesuai dengan karakter saya. Saya nggak mau berlama-lama, saya ingin cepat untuk menyelesaikan karya saya, ingin cepat menyelesaikan ide-ide saya. Otomatis saya mencari bahan yang lebih cepat kering, juga lebih cepat untuk membuat adonan. Sehingga apa yang saya maksud di sini adalah karya-karya yang ekspresif. Ekspresif tapi tetap masih ada sosok. Ekspresif, dekoratif, gak tahulah apa namanya. Ya ekspresif, ya ada ekspresifnya, ada dekoratifnya. Karena saya menampilkan sosok juga, gitu ya. Seperti hanya karya yang ada di belakang saya ini adalah tokoh. Ya, sebetulnya saya menampilkan filosofi-filosofi yang ada di alam. Salah satu contoh sosok si gajah ini. Gajah itu mungkin semua orang tahu bahwa
sosok gajah adalah sosok binatang yang cerdas dan kuat. Dia bertanggung jawab, dia solidar yang sangat luar biasa. Nah, di sini sangat melindungi sekali pada anak-anaknya, meskipun dia sendiri itu luka parah, sehingga itu bisa mencerminkan bahwa manusia itu juga ya mungkin semacam gajah tersebut, bahwa manusia itu di dalam kehidupannya juga banyak rintangan, banyak tantangan, sehingga apa yang dia jalani itu tetap dilakukan, tetap diterjang, tetap diterabas, gitu ya. Itu bahasa lugasnya. Sehingga lukisan saya ini mencerminkan apa yang ada di dunia ini, ya inilah gambaran daripada gambar tersebut atau gajah tersebut. Ini tampak pada mboknya gajah, ibunya gajah, yang mana di situ saya tampilkan dengan begitu kerasnya dalam kehidupan. Ya, ini kulitnya itu sangat begitu keras, begitu tidak mulus lagi. Mereka banyak dadal-dadal, sehingga inilah kehidupan sebenarnya. Meskipun kita jatuh bangun, kita sorong, kita berat, kita tetap jalan. Itulah kehidupan, ya. Nah, ini salah satu karya saya. Nanti ada beberapa karya yang bisa ibu bapak nikmati. Itu adalah semua adalah penggambaran alam, dari alam, simbol-simbol dari alam, dan tapi saya tampilkan untuk masyarakat, dan itulah kehidupan. Saya kira itu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sigit Tamtomo, sebagai dosen pengampu di studi Seksa 1, Nirmana 2 Dimensi dan Lukis Cat Air. Latar belakang pendidikan saya, S1-nya di SDKW Sendiri Pamuri dan S2-nya pasca isu pasca penciptaan. Masa studi masuk 2015 di Bekasi. Dari 2015 hingga 2017 lantas melanjutkan mengajar di SDKW di Pamuri. Konsep besar berkarya saya lebih memfokuskan pada perubahan. Konsep besar saya perubahan. Jadi saya percaya bahwa sesuatu atau hal yang terjadi di keseharian menggugah saya untuk merubah. Artinya saya membaca di setiap momen yang saya jumpai. Momen yang saya jumpai selalu menghasilkan sebuah semacam shock atau membuat untuk memikirkan sesuatu, atau bahasa seniman mengimajinasikan sesuatu yang saya jumpai di keseharian. Di pameran kali ini yang saya kasih tajuk bayang-bayang
bayang-bayang yang saya maksud di sini adalah sebuah ingatan atau suatu hal yang membekas di ingatan, tetapi ingatan itu tidak secara konstan, tapi titik-titik, artinya sama-sama seperti bayang-bayang secara umum. Secara umum kan bayang-bayang cahaya tertutup oleh benda jadi timbul bayang-bayang. Karya yang saya ajukan di sini lebih bersifat eksperimental, artinya keluar dari yang dinamakan seni lukis itu. Di sini saya tidak melukis atau menorehkan cat, tapi lebih kepada mengolah media. Untuk yang 2 dimensi saya membentukkan perspektif umum. Kalau tembok atau batu bata yang umumnya terlihat atau terasa padat keras, tapi di sini saya berikan lunak atau fleksibel dengan teknik atau cara mencetak berulang agar mendapatkan fleksibilitas dari tembok tersebut. Tentu seperti yang di belakang saya, salah satu karya 2 dimensi saya tidak lagi menggunakan cat warna-warni umumnya melukis di kanvas, tapi dicabutan atau pukulan dan torean. Itu yang saya maksud. Saya maksud warnanya, posisi warna atau letak warnanya di situ. Karena dari hantaman cabutan itu muncul bayang-bayang. Cahayanya tertutup oleh keterjalanan tekstur. Itu yang saya maksud warnanya di situ. Dan warna sebagai pengalaman yang saya dapat, tentunya di sini saya lebih mengutarakan pengalaman yang tidak mengenakkan atau pelajaran dari saya, dimana hidup tentu melewati jalan yang terjal seperti yang saya berikan di sini, karya abstrak dengan pukulan cabutan dan hayatan. Antas ada karya 3 dimensi yang saya berikan juga tidak menggunakan warna secara umum, artinya material yang saya pilih itu dari gypsum. Mengapa saya memilih gypsum? Karena sifat atau watak rapuh dari gypsum tersebut. Jadi kalau bayang-bayang kan bukan sesuatu yang padat atau mutlak, tapi mudah hilang. Jadi senyawa seperti halnya gypsum. Kalau di patung, di tubuh patung, gypsum digunakan untuk mencetak model. Tapi di sini saya gunakan gypsum untuk mencetak gypsum. Jadi positif mencetak positif. Kalau umumnya kan negatif dicetak jadikan positif. Kalau di sini saya anggap cetakan berulang itu positif semua, karena
berubah-ubah bentuknya. Itu yang saya maksud sebagai pengalaman yang kita mendapatkan pengalaman itu sebagai wadah untuk merenungi bagaimana sebuah hidup itu pasti terkondisikan. Kalau bahasa saya tercetak-cetak gitu. Karena saya menggunakan fiction sebagai objek utama sekaligus cetakan tersebut. Bagaimana kita hidup selalu tercetak mulai kecil sampai besar, istilah film juga tercetak-cetak. Jadi apa yang saya pamerkan di sini mengungkap apa yang saya anggap sebagai pengalaman yang hadir, tidak mutlak atau begitu menghantam, tapi samar-samar terus mengikuti. Artinya terus mengikuti itu ada terus diingatkan, tidak apa ya katanya, tidak frontal atau tidak padat, tapi sama-sama. Saya rasa cukup apa yang saya jelaskan tentang pameran saya dengan tajuk bayang-bayang. Ini juga bagaimana saya mengolah menjadi wujud visual sebuah bayang-bayang menurut saya. Terima kasih. Saya Agus Kamto atau Agus Kucing, staf pengajar di Seni Murni. Ini adalah ruang kekaryaan saya. Saya pengalaman sudah pernah ke pameran ke
mana-mana, salah satunya ke Taiwan, ke Korea, Malaysia, lalu ke Prancis untuk residensi. Dalam proses penciptaan karya saya sebenarnya terinspirasi oleh lokal genius ya, khususnya itu di idiom-idiom lokal seperti wayang, motif batik, dan wayang beber. Saya kira itu, jadi proses itu yang mendasari dari proses penciptaan karya seni saya. Nah, salah satu yang sedang saya pamerkan, nah ini adalah seperti ini, salah satu yang sedang saya pamerkan. Nah, ini berlatar belakang flat dengan kekuatan garis ya, yang menurut saya memang saya sadari bahwa kekuatan saya adalah garis. Ini menceritakan tentang ketika masa pandemi. Jadi ketika masa pandemi kita berada di dalam rumah dan kita tidak bisa berhubungan dengan alam, terlalu berjarak, maka lahirlah karya-karya saya ini yang mengatakan tentang bagaimana kerinduan akan alam, kerinduan akan suasana alam, kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan dan lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu contoh dampak dari pandemi ini yang dikatakan sebenarnya ada satu kerinduan manusia ketika 2 tahun itu tidak bisa bertemu secara instan gitu. Jadi penggambarannya seperti ini. Nah, sedangkan konsep untuk bentuk-bentuknya ini saya kekuatannya ada garis dan mengambil juga alam sekitar sebagai bentuk-bentuk. Jadi ada tumbuhan, ada pohon dan lain-lain. Jadi konsep saya itu sih yang mendasari ya. Jadi itu dalam perjalanan saya ketika saya menemukan bentuk-bentuk seperti ini, dan sampai sekarang masih saya explore sampai menemukan titik-titik nanti di mana saya akan mengalami satu kejenuhan dan bereksplorasi lagi untuk melanjutkan apa yang sedang saya cari gitu. Perkenalkan diri, nama saya Hari Prayitno. Sebagai pengampu mata kuliah banyak, seni eksperimental, nirmana, sejarah seni rupa barat. Di program studi seni rupa murni tentunya di SPKU. Konsep besar Kirangan itu tentang non-dual. Non-dual itu dimana katakan kalau sebelumnya tentang dualisme, ini yang non-dual itu tentang dualisme bahwa atas bawah itu masih terpisah, jiwa raga masih terpisah. Tapi di non-dual ini saya akan mengatakan bahwa saling membutuhkan, integral adanya, baik buruk itu integral.
tidak terpisah sebagai baik sendiri dan buruk sendiri. Terus sebagai konsep sana. Terus konsep kekaryaan itu saya memamerkan termasuk ada karya seni seperti ini, termasuk juga ada data-data, foto, tanaman-tanaman dan keterangannya, termasuk juga ada mainan, tanggram, juga ada memamerkan getah-getah tanaman, juga ada gerombolan tanaman-tanaman langka, dan juga mainan anak-anak masa lalu. Secara umum saya tidak mengatakan apa yang pernah dilakukan modernisme tentang ukuran bagaimana karya seni. Justru di sini saya mempertanyakan kembali bahwa karya seni itu sebenarnya berangkat dari sensibilitas seseorang yang mana ya silakan aja kalau toh tidak bisa dikatakan seni tapi toh ini dipamerkan di ruang seni galeri Krisna Mustajab di Aksera, ya itu juga karya seni. Kalau toh ada yang mengatakan tidak karya seni, saya juga tidak keberatan. Bisa dalam arti cara memandangnya itu harus berbeda, di mana ada lukisan ini karya seni. Di jam sekian, di jam A katakan jam pertama sampai jam berapa secara konseptual. Di penikmat harus undur kepada konseptual waktu. Jam kedua melihat mainan-mainan, ya bukan karya seni, melihat tanaman-tanaman dan melihat atau sedang bermain di tanggram ataupun bermain anak-anak seperti mainan lama tentang gasing dan lain-lain. Saya pikir saya mencoba merombak atau mengubah paradigma atau mempertanyakan kembali bahwa karya seni itu kalau berangkat dari sensibilitas tidak harus hanya karya seni seperti modernisme itu hanya lukisan tapi apapun sebenarnya yang telah dipamerkan di galeri seni, apapun bentuknya, entah itu sampah, entah itu seongok kayu atau dan lain-lain, seongok ramping, seongok serasah dedaunan kering, itu bisa juga menjadi karya seni. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat malam, dengan saya saat ini Mufi Mubarok, salah satu dosen di kampus Seni Rupa STKW Surabaya.
basic dari bidang yang saya ajarkan di basic elementary ya, dasar. Kemudian saya berkarya dengan ciri khas hitam putih atau lebih banyaknya menggunakan pensil di bidang kanvas yang oversize, yang artinya dengan size yang besar atau dengan ukuran yang besar. Ide penciptaan saya itu biasanya muncul dari sifatnya itu feeling now ya, jadi lebih berdasarkan pada perasaan saya saat ini gitu, atau apa yang saya rasakan. Kemudian saya mentransformasikannya ke dalam karya-karya saya dengan ciri khas drawing hitam putih menggunakan pensil ataupun karpul, dan juga kadang saya menggunakan drawing pen atau tinta, kadang juga saya mix dengan color, bisa oil ataupun akrilik. Apa yang saya lakukan itu pada intinya selalu berdasarkan dengan pengalaman pribadi. Namun karakter kekaryaan yang saya bangun itu seperti membangun motivasi. Jadi membangun motivasi, karya-karya yang saya buat itu lebih banyak untuk mengingatkan atau memperingatkan, yang kemudian juga arahnya ke ranah introspeksi, kemudian evaluasi diri seperti itu, yang mana karya-karya saya untuk saya pribadi itu seperti satu kamus ya, satu kamus bisa menjadi diari, bisa menjadi kitab seperti itu, untuk mengingatkan langkah-langkah saya ke depan yang diambil pembelajaran dari masa-masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang sudah saya lampaui, baik itu yang lampau ataupun perasaan saat ini yang sedang dirasakan, seperti itu. Nah, kemudian di belakang saya ada satu karya yang baru ya, artinya pada fase ini karya ini yang kemudian akan saya ceritakan baik dari gagasannya ataupun sampai dengan teknik penciptaan. Pada karya di belakang ini saya berikan title atau tajuk dengan judul Bintang Hati ya, Bintang Hati. Karya yang saya berikan tajuk dengan Bintang Hati itu saya ambil gagasan itu berasal dari perasaan seorang suami atau perasaan seorang ayah, yang mana saya merasakan atau saya melihat kaum Adam saat ini atau di era saat ini rasanya memiliki beban lebih ya untuk bisa mempertahankan kebahagiaan keluarga kecilnya ataupun bisa menjaga kebahagiaan dari anak-anaknya sebagai bintang hatinya. Nah, pada karya di belakang ini ide dasarnya seperti yang sudah saya ceritakan, kemudian saya transformasikan ke dalam beberapa ikonnya ataupun tanda tentang perasaan saya sebagai seorang suami ataupun seorang ayah bagi anak-anak. Bisa dilihat di sini ada dua kendaraan atau ada dua mobil yang mencitrakan sebagai simbol mobil lama atau yang kuno atau yang biasanya lebih otonom untuk konvensional, itu adalah mewakili dari pihak laki-laki. Kemudian wanita, karena ada beberapa perkawinan itu biasanya yang laki-laki lebih tua ya daripada yang perempuan.
kemudian saya gambarkan dengan mobil sedan yang nggak baru-baru amat ya, jadi era modern seperti itu. Nah di situ itu menandakan ada dua pemikiran, ada dua tipe gaya, ada dua cara pandang berjalan yang berbeda segala macam. Itu yang kemudian menurut pemikiran saya itu beresiko untuk kedepannya rumah tangga itu seperti apa. Jadi seorang suami harus pintar-pintar untuk menjaga marwah dari keluarga kecilnya tersebut. Nah, kemudian di atas itu ada bintang-bintang kecil yang terkurung di dua sisi tebing ya. Di dua sisi tebing itu artinya rasa sayang itu memang saya jaga betul. Saya jaga betul untuk anak-anak, untuk generasi penerus saya, supaya mereka bisa tetap kembang tumbuh dengan baik gitu ya. Dan kemudian nanti akan saya lepas sembari beranjak mereka dewasa seperti itu. Nah di sini juga bahwa pada penciptaan karya ini saya juga ingin memperlihatkan bahwa seorang kepala rumah tangga itu seperti kendaraan yang berada pada jembatan goyang ya. Saya formasikan di sini pada sebuah tambang raksasa. Jadi dia kapanpun bisa terhempas, bisa terguncang, bisa kemungkinan jatuh atau bisa kemungkinan untuk bertahan seperti itu. Jadi intinya karya-karya yang saya bangun itu sebetulnya lebih banyak mengingatkan bagaimana caranya kita berpikir secara positif untuk menghadapi segala macam problema ya dalam kehidupan. Jadi transformasi objek pada karya saya biasanya mengandung beberapa unsur ataupun beberapa nasihat yang sifatnya memperingatkan agar supaya saya pribadi ataupun publik yang membacanya atau yang melihatnya itu bisa untuk introspeksi atau melakukan evaluasi diri, di mana masa depan itu akan selalu ada tantangan, akan selalu membutuhkan solusi-solusi atau alternatif yang terbaik untuk kita. Baik, kiranya itu dari saya sepintas tentang proses berkarya saya. Sampai ketemu, sampai jumpa di lain waktu. Salam. Oke, terima kasih. Nama saya Agung Suryanto, profesi sebagai staf pengajar di kampus Sekolah Tinggi Kesenian Yudhistira. Di samping keseharian mengajar, saya juga sebagai perupa. Bahasa lengkap saya lalu patung, instalasi, sama lukis dan grafis.
Baik, karya ini tentang awalnya saya observasi di daerah Sidoarjo, di bawahnya rumah Mbah Marijan. Dari situ saya mendapat ide tentang batu. Di situ banyak terdapat penambangan batu yang dari secara besar-besaran, terapi terus banyak batu yang tambang. Idenya berangkat dari situ. Kemudian saya wujudkan menjadi sebuah karya seni. Setelah itu ide dan konsep ini kemudian saya kuatkan pada wacana geologi, dimana geologi itu disebutkan bahwa batu itu sebetulnya adalah hidup. Dia melewati proses dari dalam magma itu dipancarkan, dikeluarkan lewat erosi, kemudian menjadi batu, dan di atas gunung dia akan pindah lagi ke bawah oleh tekanan atau oleh angin atau oleh bencana alam. Ketika geologi juga dibahas bagian dalamnya, ketika batu dibelah itu akan batu yang di atas gunung dengan batu yang di bawah itu dan beda. Ketika dia perbedaan ini atau perubahan ini disebabkan oleh panas dan tekanan. Dan wacana geologi yang saya wujudkan menjadi batu yang hidup, yang gerak, kembang api naik. Itu sebagai wacana bahwa ketika benda mati yang kita asumsikan oleh manusia itu sebagai benda mati, pada kenyataannya dia mati di dalam lebih gitu. Kenyataannya dia adalah hidup. Itu wacana karya ini. Kemudian sebagai langkah awal penciptaan, saya berharap bisa berkembang lebih jauh. Terima kasih atensinya, pewacanaan karya ini. Terima kasih.